Siap terima nggak Pak? Kurang lebih sekitar 2,5 ton Pak untuk pengiriman pertama. Gimana Pak? Nah, ya Pak, nanti dikirim Pak ya, dikabar lagi Pak. Oke Pak. Kenapa jadi gua gini ya? Tolong! Tolong! Tolong nggak mau! Tolong! Datang belum ya? Dia pasti marah nih. Udah ketahuan mahnya bocah. Bapaknya mau kerja pagi kagak dibangunin. Aduh. Udah datang belum nih juragan? Mudah-mudahan sih belum datang. Wah, parah ini. Abon Bek. Iya, Mbak Dila. Ya, baik. Iya, ini kesiangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan kerja semua. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali. Jangan pernah mengeluh apapun itu pekerjaan kita, walaupun ini hasil nggak seberapa dan dianggap orang itu kita ini pekerjaan yang remeh, tapi seenggaknya kita harus bersyukur dan insya Allah kerjaan ini menjadi berkah untuk kita semua dan keluarga di rumah. Ini ngomong-ngomong ada 4 ya, kurang 1 perasaan. Biasa bos. Pak Ul. Pak Ul. Nah, dia kan kerjanya memang begitu. Datang tengah hari, dia merajin asal sebuat ada bos doang. Gak boleh ngomong begitu, kali aja dia ada keperluan mendesak di keluarga. Alah, biasanya juga emang telat lu jalan bela-belain Pak Ul lo. Tapi memang sering telat ya Pak? Sering, bukan sekali 2 kali. Pak Ul itu kerjanya dibanding kerja sama ngasuh, banyakan ngasuhnya. Dapat 2-3 kali macul, dia duduk ngasuh. Ngerokok kadang-kadang mending kalau ngerokok sebatang. Kalau rokok belum 2 batang itu dia belum ngasuh. Ibarat gini, belum mulain kerja gitulah. Begitu Pak Sata ya? Bukan gitu teman-teman semua. Tuh, teman-teman pada diem semua. Ini berarti suatu pertanda bahwa teman-teman ini semua mengiyakan apa yang saya bilang tadi, bos. Iya. Terima kasih Pak Sata untuk informasinya. Lagian sih bos, orang merek begitu masih dipertahanin aja. Sama aja dia kerja di sini makan gaji buta. Sedangkan kami nih yang kerja berjibaku tiap hari. Ya, pembayarannya nggak seberapa. Itu menurut saya ya. Saya juga mohon maaf Pak, pekerjaan apa yang saya kasih ini hasilnya nggak seberapa. Tapi saya harap bapak-bapak semua di sini kerjanya dengan ikhlas, dengan ridho. Waalaikumsalam. Maaf bos, saya telat. Habis ngurusin mertua bos ke rumah sakit. Bohong itu bos. Orang tadi saya lihat mertuanya masih seger buber. Malesan aja, bilang aja kesiangan. Udah kecentet biasa ini bos kalau gini. Jadi 1000 alasan dipakai buat menyamankan posisinya di tempat kerja ini bos. Kita udah sama-sama tua, sama-sama pekerja juragan. Siapa sih yang pengen keluarganya sakit? Saya juga nggak pengen. Ini kan datangnya mendadak. Pagi-pagi mertua saya sakit, saya harus nganterin ke rumah sakit Pak Sata. Musibah kan kita sama-sama nggak tahu Pak Sata kapan datangnya. Udah Pak Paul. Sekarang udah waktunya kita kerja aja. Lihat cuacanya udah agak mendung. Saya minta semuanya kerjanya dengan kompak. Ya, yang ikhlas, yang ridho kerjanya pakai hati biar nggak terlalu capek. Iya juragan. Ya udah mulainya waktunya udah agak mendung. Nanti kalau hujan bagaimana? Iya juragan. Iya. Saya minta maaf. Kemarin saya ngambil jantung pisang yang di pojok situ. Saya makan nggak ada lauknya juragan. Ketahuan kan, selama ini yang suka ngambilin buah di kebun ini, ya ini orangnya. Apapun dimulai dari kembangnya. Nah, kembangnya begitu jadi buah, pasti lebih gede lagi ngambilnya. Ini aja orang ketahuan. Kemarin ada yang nyari katanya
Nggak ada, ini dia yang ambil. Udah Pak Sata, udah nggak apa-apa. Paul, semuanya nggak apa-apa kalau ada yang bisa dimanfaatin dari kebun ini mah ambil aja bawa pulang. Kalau cuma sekedar buat makan mah nggak apa-apa, ambil aja. Ya Juragan, makasih. Sama-sama Pak Paul. Ya, Juragan, kemarin juga saya ngambil pete yang di halaman depan Juragan. Bukan Juragan. Udah matang petanya? Udah tua emang? Udah Pak. Nggak apa-apa kalau cuma buat makan mah ambil aja. Saya bilang ambil aja. Asal jangan buat dijual. Pak Sata, Pak Paul, Didi, semuanya rekan kerja. Kalau ada yang bisa dimanfaatin dari kebun ini, kalau cuma untuk sekedar makan, saya peringatkan ambil aja, nggak usah bilang sama saya. Tapi dengan catatan, asal jangan buat dijual ya. Kalau cuma buat makan, ambil aja. Ya Makasih ya, Juragan, Juragan. makasih. Sekarang udah waktunya kerja ya. Udah pada tahu kan tempatnya? Iya siap Juragan. Udah bagiannya udah pada masing-masing pada tahu. Iya Ya Juragan. Juragan. Udah mulai ya, waktu udah mau siang nih. Iya Juragan. Mari. Selamat bekerja semuanya. Alhamdulillah hasil kebun ini pekerja yang di sini juga bisa nikmatin hasilnya, walaupun cuma nggak seberapa. Oh Bapak, saya semuanya pulang duluan ya. Pak ya. Mari. Yo kerja yang bener ya. Iya. Jangan kayak Paul. Tebang bisanya cari muka doang, bos. Masih siapa Siapa yang ngirim lu? Lu aja kebiasaan dari muka sama bos. tadi ada aja sama Segala alasan mertua sakit. Bilang aja. Kebiasaan lama itu ditanuin, datang tengari. Udahlah Pak Sata, kita sama-sama pekerja. Ngapain kita main iri-irian? Gua ngerjainnya pojokan saluran air sono ya. Lu bilangin temen lu tuh si Paul kerja yang bener. Pak Sata, kisahnya cuma iri sama saya. Padahal sama-sama pekerja, upahnya sama, juragannya sama satu orang. Motornya bakal. Oh iya ya Ki. Oh iya ya, silakan. Gaji sama, kerjaan sama, apa yang disirikin dari saya? Tahuan kan orang cules mah. Belum apa-apa udah bengong. Kok udah istirahat aja? Nah, sabar ya Pak Paul. Kita di sini kan juga semuanya tahu karakternya Pak Sata tuh seperti apa. Dia memang orangnya ya dari dulu kan kita sudah mengetahui semua karakter dia tuh begitu. Iya Pak Didi, tahu sendiri kan, saya berbuat kerja apa aja salah di mata dia. Iya. Datang terlambat aja tadi tahu saya dimarahin. Kenapa dia selalu depan bos jelek-jelekin saya? Maksudnya apa gitu loh? Kita kan sama-sama pekerja, duit sama upahnya, ya kan? Waktunya istirahat kita bareng-bareng. Emang saya orang kaya apa yang harus disirikin? Makan jantung pisang itu juga kalau ada di sini. Saya juga gimana yang rasanya sama juragan. Saya mau laporan kayak gitu juga saya nggak berani. Pak Paul, bahwa semua ucapan yang dia bilang itu ke Pak Paul itu semuanya salah. Saya juga nggak berani bilang ke juragan sebenarnya. Saya mau bilang yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, gimana kelakuan Pak Sata tuh sama kita-kita yang pekerja ini seperti apa. Saya juga sama sakit hati kalau dia lagi ngomong.
Ya sekarang mah begini Pak Didi, kita pasrah aja. Ntar juga juragan tahu sendiri sifat dia, itu aja. Sekarang kayak tadi Pak, juragan, apa yang ada di sini yang bisa dimanfaatin kan bisa, boleh dimakan, boleh diambil kan, Bener. asal jangan dijual. Lah jantung pisang, emang saya buat lau, ada lau di rumah, masih aja salah di mata dia. Saya juga kan kemarin ngambil juga kan, Pak Paul tahu sendiri saya ngambil pete. Saya juga kan bilang sama rekan-rekan semua saya mau izin ngambil pete buat makan di rumah, buat lauk nasi. Tapi apa kan tanggapan Pak Sato ya begitu kan. Iya makanya juragan aduh dijelasin begitu. Kalau kita masih salah juga, ya kita harus gimana? Apa dia pengen dihormatin banget ya Bang? Biar jadi ketua kita gitu. Ya elah sama-sama pekerja harus ada ketua. Jadi ke sekolah kalau begitu menurut Pak Paul. Kita kan udah sama-sama dewasa namanya ya, bisa menyikapi mana yang baik dan mana yang enggak. Pengen saya tuh kita di sini kan sama-sama pekerja juragan. Ya kita bisa saling membantu lah untuk ini membangun kebun ini tuh biar bermanfaat gitu kan, jadi ada manfaatnya. Maksud saya juga seperti itu. Kita saling bantu. Semua hasilnya nanti kita juga yang manfaatkan. Betul. Tapi ngomong-ngomong, Pak Satenya kemana hari ini? Dia di bagian mana? Di belakang dia ngontrol saluran air. Biasa kan dia masih ngontrol doang nih mas, saluran air. Udah balik, bersih-bersihin selokan. Ya kan udah. biasanya dia kelilingnya aja kontrol kita. Ada salah apa kagak kita dilaporin gitu. Makanya takut kita ngobrol-ngobrol sini tuh dilaporin. Ini Kita juga jam istirahat ini. jam istirahat biarin aja dia mau keluyuran kemana juga. Menggawainya kan begitu dia mau. Habis ngontrol udah keliling ngawasin kita. Jadi kayak dia yang jadi juragan dah kalau begitu mah. Tapi ngomong-ngomong Didi kerjaannya udah selesai. Dikit lagi on di pojokan. Mas Rizky Dikit lagi Bang Paul. dikit lagi. Sama dong saya juga tuh dikit lagi. Ya kalau bisa sih sebelum maghrib ini selesai semua. Iya. Biar kita bisa pulang bareng-bareng. Jangan dapat sata mah mau selesai kayak kagak kayak kita tinggal aja udahlah. Iya. Sebenarnya sih juga nggak mau kayak gini Pak Paul ya. Maksudnya di dalam pekerjaan itu ada seseorang yang gimana ya, maksudnya sirik. Cuman apa yang mau disirikin dari kita gitu ya? Kita kan sama-sama pekerja di sini. Apa gara-gara saya bos baik sama saya kali ya? Ya bos kan tahu hasil kerja saya bagus, makanya nggak pernah marahin saya. Dia sirik kali karena dia sering dimarahin. Dengan saya nggak berbuat salah nggak gitu kali. Bisa jadi Pak Paul. Mungkin dia ada ya kayak semacam nggak suka gitulah, iri mungkin ya sama Pak Paul ya, dengan kinerja Pak Paul yang giat, gigih di kebun ini. Mungkin dia ya sirik juga kali Pak Paul. Iya kayak tadi ya, saya terlambat. Saya terlambat juga kan nggak pengen. Saya ngobatin mertua saya ke rumah sakit karena sakit mendadak. Ini ada aja di mata dia, salah lah, inilah. Aduh. Terus harus gimana kita nih? Agak kerja lagi ntar kalau udah mulai. Enggak maksudnya ngadepin basatanya ini. Ya udah antepin aja Bang Paul. Orang dengan karakter kayak gitu ya Pak Paul udah susah Pak. Jadi kita pura-pura budak kayak gitu ya. Kita Dia ngomong apa kita cuekin aja ya. yang penting kita nggak kayak dia. Yang penting kita tuh nggak cari muka sama juragan. Biasanya jam segini Pak Sato udah istirahat dia nih. Istirahat baru mulai lagi kerja. Ya tapi kan nggak enak kalau juragan tahu Aduh, kita lagi ngasuh gitu, belum waktunya masih istirahat kerja, ya. pada duduk. Hei, Mas Ata, kan tahu ini belum waktunya istirahat. Udah pada duduk-duduk nyantai begini. Rizky terusin kerjaan sana no. Di, lu gimana sih ngasih contoh? Tukang dari muka, ono kerjaan terusin no. Jadi Ya, enak-enakan lu Iya duduk itu tuh. kerjaan saya tinggal dikit. Ya, Kan jam istirahat tadi. jam istirahat. Belum waktu istirahat. Kerja yang bener lo. Aduh, gua mana tadi ya? Sata, Pak Sata.
Orang istirahat salah. Padahal dia juga pengen istirahat itu. Orang kerja juga kan ada capeknya. Harus istirahat. Wujud. Saya istirahat, disalahin. Hei, Saya kerja. Apa salah? maksud lu ngapa ngomong-ngomongin gua? Lah ini kan jam istirahat, ya kita istirahat, bukan ngomongin. Gua bukan masalah ngebahas istirahatnya. Gua denger tadi lu ngomong-ngomongin gua ada orang mah kalau berani lagi berhadapan muka gini nih, jangan ngedumel di belakang gua. Saya bukannya ngedumel Pak Sata. Pak Sata kan tahu ini jam istirahat. Kita ngobrol-ngobrol istirahat wajar dong. Lagian kerjaan dia tinggal dikit. Gua kagak senang, gua diomong-ngomongin. Kan saya ngomongnya begini. Ini jamnya istirahat, Pak Sata juga pengen istirahat Nah, kan? itu kan berarti ngomongin gua. Gua mau istirahat kek, gua mau kerja kek, itu hak gua. Ngapain lu ngomong-ngomongin gua lu? Nggak usah pakai diomong, istirahat aja. Lah saya istirahat kok. Tapi gua kagak senang kalau ngeliat lu istirahat. Gua pengen lihat lu capek, biar lu cepet mati. Cukup Pak Sata. Kita udah sama-sama tua. Ngapain kita harus ngomongin masalah mati? Mati urusan Allah, urusan Tuhan. Ah, banyak bacot lu. Astagfirullah Pak Sata. Kenapa itu orang ya senewan sama saya? Saya bukannya takut Pak Sata, saya malu. Sama-sama kerja di sini aja. Paul lagi kerja. Biasakan dia naruh minumannya kan di bedeng. Gua rasain racunnya. Kalau gini kan dia kagak tahu kalau minumannya gua racun. Gua cari pada mau bagus kerja kadang lihat. Perasaan aus bener ini. Perasaan kerja baru sebentar. Dah temen-temenan nih. Biasanya sama Bang Paul bawa air ini. Bang Paul! Bang! Mana lagi Bang Paul ya? Betulan itu air Bang Paul ya. Bang Paul! Minta air! Ya, ambil aja Ki. Perhatian coba itu. Paul, seger banget ya. Kalau gue tiba-tiba punya begini nih. Aduh. Ampun. Lah. Jangan begini kalau gua. Aduh. Om Paul. Aduh. Aduh. Aduh.
gua senang kalau si Paul yang tukang cari muka mati. Pokoknya gua puas. Gua kerja di sini udah kagak ada saingannya lagi. Kalau sisanya mudah, karena yang paling sulit disingkirkan masih Paul. Tinggal sisanya Rizky, si Didi, hampir kasih jelek. Siapa tuh namanya gue lupa. Namanya orang. Begitu semuanya udah kelar, semuanya udah binasa. Si bos yang sering keluar kota, gua modalin dikit buat bayar uang, buat ngerakain dia jalan. Kaya kagak ada yang bisa ngalahin gua di sini kalau gua bisa ngerebut. Ah, segini puasnya. Apapun bisa gua perbuat. Pokoknya paling lambat 1 minggu semuanya harus terjadi. Tanah ini harus pokoknya gue jadi orang kaya. Gua kaya. Pokoknya gue hidup senang. Ya, Rizky. Belum apa lu ngaso gue, udah memang satar lu. Paul mana, Ki? Ki? Paul kemana, Bang Paul?
Apa ya? Udah mau maghrib begini. Apa Didi sama Rizky bercanda aja? Daripada pulang kali kita pulang dulu lah. Aduh, Didi, Rizky, udah mau maghrib masih aja bercanda. Aduh. Dek, lalu pada ngapa sih pada diem aja? Halo Pak, gimana ini Pak? Bentar lagi kita mau panen buah nangka campedak Pak. Siap nerima nggak Pak? Kurang lebih sekitar 2,5 ton Pak untuk pengiriman pertama. Bagaimana Pak? Hah? Siap. Minggu depan ya. Ya Pak, nanti dikirim Pak ya, dikabar lagi Pak. Oke Pak. Yuk, kasih. Alhamdulillah.
Apa ini? Tolong! Tolong! Ampun, tolong! Ampun! Aduh, ampun! Tolong! Tolong! Kenapa jadi kayak gini ya? Tolong! Tolong! Tolong kamu! Ini lagi! Tolong! Aduh! Aduh! Allahu Akbar! La ilaha Muhammadur Rasulullah! Pergi kamu! Allahu Akbar! La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin! Allahu Akbar! Aduh! Ada lagi banyak di atas! Kenapa banyak banget? Aduh! Aduh! Tolong! Tolong! Aduh, ada orang sama sekali. Tolong, ampun! Ampun! Tolong! Pergi! Sana pergi! 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 Tolong! Astagfirullahaladzim.
puas rasanya. Saingan pada berkurang. Ada mobil di sini. Jarang-jarang sini ada mobil. Kayak gua kenal-kenal dikit nih mobil. Lah, ini mah mobil juragan. Orang kemana ini ya? Kok udah kotor begini sih? Kebeneran. Orangnya kagak ada, mobilnya ada. Kuncinya nyantel. Biasanya sih bos naruh STNK itu di gantungan kunci. Bisa nih mobil gua jual. Kapan lagi dapat duit gede rada ngedadak? Kalau bukan ngejualnya mobil, orangnya kagak tahu kan kuncinya ada. Ini kesempatan emas. Kejahatan bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Ya ini salah satu kesempatan untuk berbuat. Cuman yang gua kagak habis pikir, orang kemana ya? Mana nah orang mau kemana kek? Tetap agak kelihatan. Udah mangkal. Kamu gak bahannya tidur di mobil. Apa dia kencing ya? Tapi kagak ada tanda-tanda ada orang. Berarti ini emang milik rezeki gue nih, buat dapet duit rada gede secara instan. Gua kenal kan pemain-pemain daerah sini. Gua oper ke temen biar dijual sama dia rada jauhan. Kesempatan emas emang kagak disangka-sangka. Apa juga kalau milik lagi baik mas, nasib lagi beruntung. Ya jarang ini kesempatan begini. Biasa ada korek ya sini.
lama juga. Gue juga udah lumayan duduk di sini nungguin. Gue tunggu sebentar lagi. Kalau emang dia kagak datang, berarti ini mobil jadi mau berpulang. Ya, lumayan lah, daripada kulit ngoret mulu. Bayaran kagak seberapa. Lama juga dia nggak datang-datang. Tunggu sementaran aja lah. Saingan gue udah berkurang. Sekarang tinggal nyingkirin si bos. Pokoknya si bos tersingkir, semua harta yang ada di wilayah sini gua kuasain. Dasaran si bos mah kagak punya anak keturunan. Bini jauh, anak kagak. Sedangkan orang wilayah sini tahu posisi gua sama si bos. Gua orang kepercayaannya si bos. Warga sini nggak banyak curiga. Ya sekali-sekali lah. Kayak mendadak. Kapan lagi? Cuma Pak Ul, gimana kabar dia? Racun yang gua lakukan minuman berhasil. Mudah-mudahan berhasil, karena gua dapat racun itu. Racun yang paling nomor satu. Gua rasa sekarang dia lagi klepek. Mudah-mudahan aja salah satu yang di kebun minta airnya itu, biar kerjaan gue tambah enteng, kagak ribet. Lama juga kan dia nggak keluar-keluar. Mudah-mudahan aja jadi bos dibawa sama kalung lewek, biar kagak ada juntrungannya dia. Gue tunggu sebentar lagi. Dasarannya jalan sepi, nggak ada orang hilir mudik. Bener nih orang, kagak bana balik lagi. Rokok udah habis batang, dia belum juga nongol.
pasti ini mah dimakan kalong wewe dia. Dia kan kagak tahu daerah sini angkernya kayak apa kalau habis maghrib. Lagian ngontrol belanja sebentaran ini hampir setengah hari. Udah pulang buat balikin lagi. Bagus udaranya mendukung. Ada gerimis. Wah, asli kalau gini. Ini mobil jadi gue jual. Buktinya dia belum kebalik lagi. Pas kalau ini kesempatan tidak datang untuk kedua kali, berarti ini memang kesempatan emas buat gua buat nguasain harta Juragan. Sekarang gue telepon teman gue. Ya, gila. Nomor kagak aktif lagi. Gue aja biar ketemuan. Pantes paketan gue bures lagi. Paketan sudah habis. Kagak ada orang lewat potong acan-acan dah buat nanya. Terus ada minuman sini. Oh, berarti emang dia habis ini apa dia ke warung kali ya? Karena warung kalau bawa mobil kan kagak mungkin, karena jalannya kecil, jalannya becek. Tapi yang gue kagak habis pikir, kalau emang dia ke warung, ini kunci mobil pasti dibawa. Mobil pasti dikunci. Ini mobil yang ngeblag. Kunci nyantel. Nanan. Dia mau kemana kek? Pokoknya ini udah jadi milik gua.
nyantai dulu dah. Pasti mati ini pasti. Mudah-mudahan si Didi minum si Rizky biar kerjaan gua kagak ribet. Kalau Rizky kan biasanya minta air sama Paul, si Didi emang kagak pernah bawa air. Mudah-mudahan aja udah pada mati tiga biar kerjaan gua kagak ribet. Kalau begini gue jadi kaya. Pokoknya gue bisa kaya mendadak. Lagian jangan lama-lama gue di sini. Lepasin! 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 Tolong! 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 Thank